لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya sampaikan dan bacakan sambutan Bapak Wali Kota Palangkaraya yang semestinya beliau hadir bersama-sama kita, berhubung Bapak melaksanakan tugas luar daerah dan semua pejabat yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya di Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, berhalangan dan juga sama-sama melaksanakan tugas luar daerah. Makanya sambutan disampaikan oleh bagian Kesra. Sambutan Wali Kota Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangkaraya, yang kami hormati
panitia, hadirin undangan yang berbahagia, yang berkesempatan hadir pada hari ini pada acara kegiatan bimbingan rohani yang setiap bulannya dilaksanakan oleh bagian Kesra Kota Palangkaraya. Terlebih Ustadz yang akan menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya bersama-sama kita pada kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan, terutama nikmat iman dan kesehatan serta kesempatan yang kita dapat hadir pada acara bimbingan rohani agama Islam pada hari ini. Selamat dan salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita akan selalu menjadi penganut sunnahnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hitung hari saja akan sampailah kita pada saat-saat yang berbahagia itu. Pemerintah pada dasarnya tidak menghalang-halangi kegiatan yang akan diselenggarakan oleh umat Islam di Kota Palangkaraya. Pada dasarnya pemerintah berharap agar kegiatan semua yang ada pada kegiatan menjelang bulan suci Ramadan selalu memperhatikan protokol kesehatan agar kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindari dari segala bahaya. Mungkin demikian sambutan Bapak Wali Kota Palangkaraya dalam kegiatan bimbingan rohani pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Palangkaraya tertanda Khairit Naparin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang sudah mengetahui kesempatan yang baik ini, maka kita mendengar bagaimana dan mengambil bersama tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Majdi kepada Ustaz waktu dan tempat ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa
والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Palangkaraya atau yang mewakili beliau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kesra. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaknya selalu ditanamkan di dalam batin kita. Yang pertama, kita bersyukur masih diberikan nikmat umur oleh Allah. Yang kedua, kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang ketiga, kita bersyukur di samping kita diberikan nikmat umur dan nikmat sehat, kita dipilih oleh Allah orang-orang yang dilapangkan batinnya, sehingga pagi hari ini kita bisa menggunakan nikmat umur dan nikmat sehat kita hadir ke majelis ini. Tentu doa dan harapan kita yang pertama, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, semua rangkaian kegiatan kita ini dinilai ibadah oleh Allah. Yang kedua, tentu kita berdoa mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini mudah-mudahan menggugurkan dosa dan maksiat kita. Dan yang ketiga, tentu doa kita, mudah-mudahan dengan barakah kita hadir ke majelis ini, mudah-mudahan Allah hindarkan dari berbagai macam bala, berbagai macam penyakit, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau. Saya kepingin mengajak kita semua, marilah kita istiqomah untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, istiqomah untuk senantiasa mau lisan ini bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan dua hal itu Rasulullah berkenan memberikan syafaat untuk kita, wabil khusus nanti di yaumil akhir. Dan termasuk tentu mudah-mudahan itu diberikan kepada anak keturunan kita, kepada keluarga kita, dan kepada umat Rasulullah yang lainnya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal pembicaraan ini izinkan ulun terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah berkenan mengundang untuk ikut serta bersilaturahim, kemudian diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengisi salah satu rangkaian dalam kegiatan bimbingan rohani pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat yang mendengar, tentu juga bermanfaat buat saya yang menyampaikan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita memang tidak beberapa lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Barangkali hanya tersisa beberapa hari ke depan. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu izinkan pada pertemuan kali ini sekedar ingin menyampaikan beberapa kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Paling tidak ini sebuah bekal. Paling tidak ini sebuah ilmu yang bisa kita manfaatkan sehingga nanti ketika bulan Ramadan itu tiba kita bisa menggunakan umur kita untuk lebih memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
satu di antara 3 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Satu di antara 3 bulan yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Jadi ada 3 bulan yang sangat dimuliakan Allah, dan ini bukan berarti bahwa urusan ibadah itu hanya dilakukan di 3 bulan itu, tidak. Persoalan ibadah ini adalah persoalan seumur hidup. Persoalan yang tidak dibatasi oleh waktu dan hari. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan 3 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bertemu dengan 3 bulan yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 3 bulan itu hendaknya kita gunakan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena lahan itu diberikan oleh Allah kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah. Ada 3 bulan. Yang pertama tentu bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, yang insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita, yang ketiga adalah bulan suci Ramadan. 3 bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah. Ar-Rajabu syahrullah, wa Sya'banu syahri, kata Rasulullah, wa Ramadana syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Ramadan itu bulan untuk umatku, kata Rasulullah. Rasul ingin menggambarkan bagaimana kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah itu sampai mengatakan fadlu Ramadana ala syairi suhur, kata Rasulullah. Kelebihan bulan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan yang lain. Kehebatan Ramadan itu, kata Rasulullah, dibandingkan dengan bulan yang lain, kafadlillahu ala abdihi. Perbandingannya, kata Rasulullah, dengan 11 bulan yang lain itu, untuk mengetahui bagaimana hebatnya Ramadan, kelebihan Ramadan, Rasul sampai mengatakan kelebihannya sama dengan kelebihan Allah dibandingkan dengan kelebihan makhluknya. Tentu kita bisa membayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah ini, bagaimana kelebihan bulan Ramadan sampai Rasul mengatakan, kalau lu kepingin tahu bagaimana hebatnya Ramadan, maka Rasul mengatakan perbandingannya seperti perbandingan Allah dengan dirimu, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Andai kata Rasulullah, umatku mengerti, umatku paham kelebihan dan keutamaan Ramadan. Andai kata nih Pak, mohon maaf, di bulan Ramadan itu setiap kita kali beribadah langsung diperlihatkan pahalanya oleh Allah. Tuntung sambahyang ditampayakan pahalanya. Tuntung mengaji ditampayakan pahalanya. Tuntung sedekah ditampayakan pahalanya. Maka apa kata Rasulullah? La tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Maka umatku itu, kata Rasulullah, akan menangis dia, meminta dia kepada Allah agar setahunan itu dijadikan Ramadan. Ini ungkapan Rasulullah kepada kita untuk menggambarkan bagaimana mulianya Ramadan, bagaimana hebatnya Ramadan, bagaimana kebaikan Ramadan, sampai Rasul mengatakan, andai kata engkau mengerti, kata Rasulullah, andai kata engkau paham, kata Rasulullah, andai kata diperlihatkan kebaikanmu oleh Allah, maka engkau akan menangis meminta kepada Allah supaya setahunan itu dijadikan Ramadan. Jadi bila ada Bapak Ibu orang yang merasa batinnya tidak merasa senang dengan kehadiran Ramadan, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, man fariha biduhuli Ramadan, siapa orang, kata Rasulullah, yang bakal memasuki bulan Ramadan, hatinya merasa bahagia, hatinya merasa senang, bakal dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Haramallahu jasadahu anin nirat. Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah ini Ramadannya aja belum nyampe.
mendekati Ramadan, hati kita merasa senang, hati kita merasa bahagia. Kebahagiaan yang ada di dalam hati kita ini, kata Rasulullah, menjadi penghalang batang tubuh kita disentuh oleh api neraka. Cuman ulun sering katakan, masalah senang ini maknanya beda-beda. Hubungan pawadayan disuka juga pacang bertamu dengan Ramadan. Ya, ujar sidina aku alhamdulillah pacang bertamuan dengan Ramadan. Pun tahun samalam ya sidin. Kawa aku menukar motor sebuah. Jadi perasaan senang ini barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah perlu dijelaskan. Orang yang senang, yang bahagia dengan hadirnya Ramadan, maknanya apa? Orang yang punya keinginan yang kuat untuk menggunakan, memanfaatkan Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun sengaja memang ingin menyampaikan ini supaya ada motivasi semangat di dalam diri kita, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Apa kelebihan bulan Ramadan? Yang pertama, Rasulullah mengatakan li'annal hasanata mujtami'ah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, kebaikan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, kebaikanmu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ulun numpat batakun lawan ibu-ibu. Pian buailah ditawari laki duit 100.000 lawan 50.000, pian milih mana? Amun ada yang menjawab 50.000, Pak, berarti kada pintar enggak? Yalah. Andai kata ditawarkan dalam urusan dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini 100.000, ini 50.000, yakin ulun kita barataan pasti memilih 100.000. Dalam urusan dunia kita mengambil nilai yang banyak. Kalau urusan akhirat lebih perlu lagi kita mengambil nilai yang banyak. Ramadan nih Bu Ai, Pak. Ramadan ini ibarat tanah subur. Pian kalau berisi tanah subur, pian tanami apapun dia akan tumbuh dengan baik dan hasilnya akan bagus. Asal tanahnya suburnya baik, mohon maaf lah. Asal tanahnya subur, jangankan ditanam pohonnya, biji rambutan aja ditimbai, gugurnya di tanah subur, insya Allah akan menjelma menjadi sebatang pohon. Asal tanahnya subur. Amun tanahnya kada subur, jangankan ditanam pohonnya, jangankan ditanam bijinya, ditanam pohonnya aja bisa jadi tongkat. Amun tanahnya subur, Bapak Ibu, tongkat saja ditanam bisa jadi pohon. Asal tanahnya subur, tongkat saja ditanam bisa jadi pohon. Apa contohnya Tajudin? Batang jawau. Batang jawau itu baik, asal tanahnya subur, ditajak itu hidupnya jadi pohon. Tapi munnya kada, tanahnya kada subur, rambutan aja ditanam bisa jadi tongkat jadinya. Ini Ramadan ini tanahnya subur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bibit apapun yang pian tanam, hasilnya akan bagus. Di tanah Ramadan pian tanami sedekah, hasilnya bagus. Di tanah Ramadan pian tanami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, hasilnya bagus. Di tanah Ramadan pian tanami qiyamul lail, hasilnya bagus. Maka kalau dalam urusan dunia kepingin mendapatkan yang bagus, urusan akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa. Urusan akhirat itu lebih baik diperjuangkan daripada urusan dunia. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Amalia di bulan Ramadan. Boleh jadi amalianya sama dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Contoh. Yang di bulan Ramadan itu bertahajud. Ini contohnya yang agak gampang saja. Bedalah tahajud di bulan Ramadan dengan tahajud di luar bulan Ramadan. Tidak beda. Rakaatnya cuma sama, bacaannya juga sama. Tapi ada yang beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kalau tahajud itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Bedanya di mana? Bedanya di nilai ibadahnya. Makanya lu sering katakan Pak, Nabi Musa itu pernah menangis Pak ketemu Rasulullah. Nabi Musa itu pernah menangis ketemu Rasulullah, pernah berharap kepada Allah, pernah meminta kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai umatnya Rasulullah. Waktu Isra Mi'raj kan, waktu dipertemukan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah, menangis Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa,
Ujar Nabi Musa, kenapa menangis? Kada katuju kahikam ku pertemukan dengan Muhammad Rasulullah. Ujar Nabi Musa, katuju benar. Kenapa makhaikam sampai menangis? Ujar Nabi Musa, aku ni suah berdoa kepada Allah, minta supaya dijadikan umat Rasulullah. Ini luar biasa Nabi Musa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang beliau makamnya sudah sangat luar biasa. Beliau pun pingin dan rindu dijadikan sebagai umat Rasulullah. Berarti kita ini punya kelebihan yang luar biasa. Dulu sering katakan Pak, Nabi Musa dan umatnya itu Pak punya dua kelebihan. Kita umat Rasulullah ini satu saja kelebihannya. Tapi dua kelebihan umat Nabi Musa tidak mampu mengalahkan satu kelebihan umat Rasulullah. Nah makanya Nabi Musa tadi sampai menangis tadi. Apa kelebihan umat Nabi Musa itu, Bu? Satu, umat Nabi Musa itu umurnya tuha-tuha. Umat Nabi Musa itu umurnya ada 600 tahun, 700 tahun. Lebih dari itu ada umur umat Nabi Musa. Lu numpat batakon, kan hakun lebih isi laki na umurnya 500 tahun. Nah, aku jadi sini jangan kenal 500 tahun. Yang 60 nya aja jadi sini aku mau uruti. Apalagi yang 500. Umat Nabi Musa umurnya panjang-panjang, Bunda Ibu yang dimuliakan Allah. Itu satu kelebihan umat Nabi Musa. Itu satu kelebihan umat yang terdahulu yang tidak dimiliki oleh umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini kan ada, waya ini Pak termasuk manusia langka yang sudah langka, yang usia sampai 100 tahun itu sudah jarang. Kalau umat Rasulullah baina situasiin antara 60 sampai 70. Ini umat Rasulullah. Jadi sudah 59 itu ingat-ingat sudah. Ya, amun ulun nih hanya 20. Ya. Karena ada umat Rasulullah yang usianya sepanjang umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kalah kita dari sisi usia. Satu. Yang kedua, kelebihan umat Nabi Musa itu Bapak Ibu, orangnya gana-gana. Batang tubuhnya besar, sarba ganal buai. Batisnya ganal, parutnya ganal, kepalanya ganal, turunkan ke bawah lagi, ganal berataan. Sehingga dengan tubuh yang kuat, yang besar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umat Nabi Musa mampu melakukan ibadah. Awaknya ganal-ganal, batang tubuhnya kuat-kuat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga apa? Sehingga memudahkan umat Nabi Musa untuk ibadah. Kita awak buai saraba halus, batis halus, kepala halus, parut halus. Apalagi nah halus? Cari seorang. Kalah kita dari sisi batang tubuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak mampu menjangkau dua kelebihan umat Nabi Musa. Usianya panjang, batang tubuhnya kuat. Tapi ingat, kita punya satu kelebihan yang mampu mengalahkan dua kelebihan umat Nabi Musa. Apa kelebihan kita, Bu? Apa kelebihan kita, Pak? Kelebihan kita, amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Umat Nabi Musa itu, kalau dia melakukan satu ibadah, pahalanya satu. Kalau umat Rasulullah, dia melakukan satu ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berlipat-lipat pahalanya. Dari 70, 700, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan tidak disebutkan. Nah apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah-ibadah sunnah, nilainya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib di bulan Ramadan, pian salatul jamaah, sembahyang zuhur berjamaah. Bagaimana nilainya kalau itu dilakukan di bulan Ramadan? Sama dengan 70 kali pian sembahyang zuhur berjamaah di luar bulan Ramadan. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ulun contohkan tadi bertahajud. Pian bertahajud di bulan Ramadan ini tak enteng sedikit, tak nyaman sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya apa Bu? Magun-magun bangun juga. Lain di luar bulan Ramadan, Pak. Kita tidak punya alasan bangun tengah malam. Kalau di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bangun. Untuk apa? Untuk makan sahur. Maka daripada nonton soleh, lebih baik salat tahajud.
Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, ini bekal untuk Ramadan. Orang yang bertahajud di bulan Ramadan, orang yang melaksanakan salat tahajud di bulan Ramadan, mudah-mudahan umur kita sampai. Ketika kakinya ini melangkah ingin mengambil air wudhu. Artinya orang ini bangun. Setelah bangun lalu dia diberi hidayah oleh Allah. Lalu dia kepingin bertahajud. Dia melaksanakan salat tahajud. Ketika kakinya melangkah ke tempat untuk mengambil air wudhu, maka kakinya ini Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Allahumma sabbit qadamaihi ala sirat. Ya Allah ya Karim, kata kakinya. Tolong untuk orang yang bertahajud ini, selamatkan kakinya nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim. Didoakan Pak oleh kaki ini. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Lalu ketika dia sampai ke tempat wudhu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu dia buka keran, lalu dia menggunakan air untuk membasuhi batang tubuhnya. Mukanya dibasuhnya, tangannya dibasuhnya, kepalanya dibasuhnya. Air yang menyentuh batang tubuhnya itu berdoa kepada Allah. Apa Allahumma takhir minaz zunubi wal khataya. Ya Allah, untuk orang yang bertahajud di bulan Ramadan ini, kata air, aku mohon kehadiratmu ya Allah, sucikan orang ini dari segala maksiat dan dosa yang pernah dia lakukan. Hebat Pak orang yang mau tahajud di bulan Ramadan. Ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, artinya dia jadi bertahajud Bapak. Rumah kita ini berdoa kepada Allah. Allahumma wasi' kabrahu wa nawwir hukratahu wajid rahmatahu. Ya Allah, untuk orang yang bertahajud ini aku memohon kepadamu ya Allah, luaskan nanti kuburnya, beri dia nikmat di alam kuburnya, terangi kuburnya ya Allah. Luar biasa Pak. Jadi mun di luar bulan Ramadan kada bertahajud, di bulan Ramadan barang bertahajud. Jangan bawa ucap aku di luar Ramadan kada bertahajud, makanya di Ramadan ini kada bertahajud pulang. Samalah orang berucap tulah. Aku jarsidin waktu anu bahari ke-7 benar mengaji. Tuhan ini benar ya, aku kada hendak mengaji lagi. Ini kada pintar orang ini. Lalu pertanyaannya, apakah doa orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mengiringi salat tahajud seseorang dikabulkan tidak oleh Allah? Dalam hadis kursi langsung dijawab oleh Allah tuh. Ya ibadi minkad du'a wa minnal ijabah wa minkal istighfar wa minnal ghufran. Wahai orang-orang yang berdoa kepadaku untuk orang yang bertahajud di bulan Ramadan, maka kata Allah, saksikanlah wahai hambaku, engkau yang berdoa, seluruh doamu kukabulkan, kata Allah. Wahai air wa minkal istighfar, wahai air kau mohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang bertahajud di bulan Ramadan, maka saksikanlah, kata Allah, dosa orang yang bertahajud itu ampuni. Hadisnya kursi Pak, bukan hadis Hasan. Ini hadis langsung dari Allah, jawaban Allah. Kalau ragu-ragu silahkan buka kitab Durratun Nasihin. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah nilainya, kebaikannya yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Apapun ibadah kita dihargai Allah dengan penghargaan yang luar biasa. Makanya ulun pertama, Rasulullah terakhir, lalu apa ibadah yang paling bagus digawe di bulan Ramadan? Semua ibadah itu bagus Pak, kecuali satu ibadah yang tidak bagus. Apa itu? Ibadah yang kada digawi. Amun digawi aja bagus saja ibadah tuh. Yang pertama Rasulullah mengatakan imuh nadir, yang hadir. Rasulullah mengatakan yang pertama yang kau utamakan, yang jangan sampai diabaikan di bulan Ramadan, nomor satu memuliakan orang tua. Ingat baik-baik nih, menjelang bulan Ramadan ini, yang paling bagus sebelum minta ampun kepada Allah, minta ampun dulu kepada orang tua. Amun mama ada di sini didatangi, amun mama di luar daerah ditelepon, amun mama meninggal dunia ziarahi kuburnya. Rasulullah mengatakan man barral walidayhi fi Ramadan, barang siapa yang memuliakan orang tuanya di bulan Ramadan. Hati-hati nih, siapa yang memuliakan kuitan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kada suah babagi rajaki lawan kuitan, di bulan Ramadan barang babagi rajaki lawan kuitan. Ini kada tulak ke pasar menukar bingka lewat di muka rumah sidin, jauh-jauh sidin sudah berucap dalam hati, pabukaanku hari ini bingka aja sidin nih.
Sekalinya Pak bingkainya lewat ini tuh. Kada singgah bingkainya ini tuh. Siapa orang yang memuliakan orang tuanya di bulan Ramadan, membahagiakan batin orang tuanya di bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Yanalu najrullahu ta'ala birrahmah, kata Rasulullah. Allah memandang orang yang memuliakan orang tuanya di bulan Ramadan dengan pandangan kasih sayang, kata Rasulullah. Kalau bahasa ulun, sering di pengajian ulun sampaikan, bila pian memuliakan kuitan di bulan Ramadan, Allah memandang pian seperti kekasih memandang kekasihnya. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cintanya Allah, senangnya Allah, bahagianya Allah terhadap orang yang memuliakan orang tua di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa ana kafilun fil jannah. Aku nang menjamin ikam kaina masuk surga. Hanyalah ulun ingatkan lawan pian barataan. Ramadan ini bulan pelatihan. Ya Allah, bulan pelatihan artinya mengukur berhasil tidaknya orang mengikuti pelatihan. Tuntung pelatihan tuh kalau kada mengamalkan ilmu di pelatihan. Orang tuh baik kuliah di Fakultas Pertanian. Keberhasilan sekolah di Fakultas Pertanian tuh baik tidak ditentukan lulusnya dapat nilai cum laude, bukan itu. Keberhasilan orang sekolah di Fakultas Pertanian, selesai sekolah disuruh menanam benih, suruh menanam padi, hidup. Bilanya tuntung kuliah nilainya bagus, disuruh menanam benih, disuruh menanam padi, mati ini benihnya nenek, mati padinya nenek. Berarti orang tua kada pintar. Keberhasilan bulan puasa bukan diukur pada saat puasa. Tuntung puasa, waktu puasa memuliakan orang tua, ukurannya apa? Tuntung puasa lebih memuliakan lawan orang tua. Jangan di bulan puasa aja, maka mas sudah semalam pian bulan puasa ulun bari wadai sepigi. Ini sudah tuntung main bulan puasa, kada perlu lagi pian. Nah, artinya ini didikannya bulan puasa muliakan orang tua, karena Rasulullah mengatakan, Pak, ulun sering mengatakan, barang siapa yang memiliki orang tua tapi tidak mau memuliakan orang tuanya, lebih suka memuliakan orang lain ketimbang memuliakan orang tua, mun bapandir lawan orang batata benar, amun bapandir dua kuitan sambarangan benar. Amun orang datang ke rumah belum duduk sudah ditakuni, pian hendak minum apa? Tapi mun kuitan datang ke rumah, babaya masuk ke rumah, belum sampai ke rumah sudah diucap presiden, pian mah apa pulang mah ke sini. Bahkan kadang-kadang baucap pulang sidin masuk, amun pian hendak minum bahaya ulah seorang di situ. Temunnya belum jarang banyunya jarang seorang. Lebih suka memuliakan orang lain ketimbang memuliakan orang tua. Apalagi ini terjadi di bulan Ramadan. Pian suka memuliakan orang lain. Apalagi ini terjadi di hari raya. Parsel diantar kepada orang. Tapi Rp1.000 kuitan kada dibari. Kharaja minad dunya ala gairi sa'adah. Rasul yang baucap. Ikam mati kaina kada kau bersahadat ya Rasulullah. Mati ikam kada kau bersahadat, parsel diantar ke sana kamari, sana julung. Kuitan Rp1.000 aja kada diingat dijulungi. Tu orang mati kada kau bersahadat ya Rasulullah. Oleh karena itu di bulan Ramadan di barang kita ingati orang tua. Barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah disadari atau tidak, keberhasilan kita, kesuksesan kita mungkin bukan dari harta beliau, tapi mungkin dari doa beliau. Nah, aku nih guru berhasil taulah usahaku seorang. Mama tuh kada lalu menjulungi aku nih duit. Alhamdulillah aku sukses saja. Bujur sidin kada aku menjulungi duit. Tapi mungkin bukan duit pian itu yang menentukan keberhasilan pian, tapi mungkin karena doa orang tua pian. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak hal barangkali yang perlu kita ungkap sebetulnya. Intinya cuma satu yang ingin ulun pesankan lawan kita barataan, kalau kita nanti diberikan umur panjang oleh Allah, ketemu dengan bulan suci Ramadan, ingat baik-baik, itulah kesempatan kita untuk memperbanyak sangu kita, memperbanyak bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena yakin setiap kebaikan tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Kekurangannya ulun banyak-banyak, minta ridha, minta ampun lawan pian barataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bagaimana Alhamdulillah, bagus pertanyaannya Bapak Ibu. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tapi apa kata Rasulullah? Orang itu tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan dari ibadah puasanya kecuali lapar dan hausnya saja. Artinya dia mampu menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum. Tapi ketika dia berbuka, dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya. Nah, oleh karena itu sebagaimana tadi dijelaskan, sebagaimana tadi dipertanyakan Bapak Ibu, bagaimana menjaga ibadah kita tetap bagus. Kalau ini keterkaitannya dengan puasa, maka ulun ingin katakan, puasa itu diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya puasa yang dimaksud oleh Allah itu puasa orang yang beriman. Bagaimana puasa orang yang beriman? Puasa orang yang mampu menjaga seluruh batang tubuhnya supaya tidak maksiat selama ibadah puasa. Orang kadang-kadang mudah Pak, menjaga dirinya tidak makan, menjaga dirinya tidak minum, tapi menjaga batang tubuhnya jangan maksiat selama puasa, itu jauh lebih sulit ketimbang menjaga tidak makan dan tidak minum. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya sering dikatakan di pengajian sebelum sampai ke situ, orang yang puasa itu ada dua, puasa orang yang beriman, puasa orang yang menjaga batang tubuhnya untuk tidak maksiat. Ada juga puasa hayam maharam. Puasa hayam maharam coba pian lihat ya, hayam maharam itu kan kada makan duanya, kada minum juga. Jadi mun puasa kita hanya menahan diri untuk kada makan, kada minum, itu kurang lebih hayam maharam menjadi itu. Puasa yang benar itu adalah puasa orang yang menjaga batang tubuhnya jangan maksiat. Minimal jaga 9 lubang di dalam tubuh jangan maksiat selama puasa. Kawalah Bu pian mencari 2 lubang mata buah dijaga jangan maksiat, tambah 2 lubang telinga jumlahnya 4. Tambah 2 lubang hidung jumlahnya 6. Tambah lubang muntung jumlahnya 7. 2-nya balik ke rumah cari isaurang. Lubang nang 2 itu di mana andakannya? Cari. Jaga 9 lubang ini jangan maksiat. Mulut tidak hanya ditahan untuk tidak makan,
Tapi mulut jangan menggibah, jangan memfitnah. Jaga. Nah pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana menjaga diri kita, membentengi diri kita, supaya kita ini terhindar dari berbagai penyakit-penyakit batin yang bisa mengakibatkan ibadah kita rusak. Itu pertanyaannya. Bagus. Jawabannya 3. Kalau pingin ibadah kita baik itu Pak, jawabannya 3, menghindarkan kita maksiat, terutama maksiat batin Bapak Ibu. Jawabannya 3. Musyahadah, murakabah, muhasabah. Ini 3 macam nih. Asal 3 macam ini ada di batin kita, di hati kita, ini mampu membentengi diri kita untuk tidak maksiat. 1, musyahadah. Apa itu musyahadah? Merasa apapun yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah. Kita ini memandir orang, puasa ini memandir orang yang kita pandir kada pernah mendengar lawan pandir kita, tapi kita yakin Allah mendengar lawan pandir kita. Jadi syarat nomor 1 harus musyahadah apa di dalam hati. Merasa diri ini diperhatikan oleh Allah. Merasa diri ini dilihat oleh Allah. Dan ini kunci kebaikan. Pak, mohon maaf. Musyahadah itu ya kayak ibarat mobil itu pakai rem. Pian mohon maaf lah. Biar mobilnya hanyar. Keluaran terbaru. Tapi kada diletakkan rem di mobil itu. Pian pakai. Itu 2 aja baik kemungkinannya. Bila kada masuk rumah sakit, masuk kuburan. Orang Pak, kalau ada rem di mobilnya, ada kucing berjalan di tengah jalan, direm, kada tertabrak. Ada orang tua menyabarang jalan, direm, kada tertabrak. Amun kada ada remnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun ditabraknya. Jangankan orang, jangankan kucing, baiklah. Lobak aja di tengah jalan, dilanjahnya juga. Manusia ini kalau ada remnya Pak, ranjahnya terus. Maksiatnya tuh Pak, ranjahnya terus. Kenapa? Kada merasa diperhatikan oleh Allah. Kada merasa dilihat Allah. Aku memandir orang. Boleh jadi orang yang kupandir kada mendengar pandirku. Tapi Allah mendengar lawan pandirku. Boleh jadi orang menganggap aku ikhlas. Tapi Allah tahu aku ini kada ikhlas. Amun itu ada di dalam batin Pak. Insya Allah terbenting nih kita dari maksiat. Yang kedua murakabah. Merasa Allah itu dekat dengan kita. Kalau orang Pak terdinding, kada tahu kejadian di sebelah sini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, bulan puasa Bu, masuk kamar, kamarnya dikunci. Maaf lah, lampunya dimatii, di atas meja bingkat 3 biji. Makan. Nih, laki ke kantor, anak sekolah. Begitu laki datang, keluar matan kamar, liut orangnya. Dikira tadi liut kelaparan. Soalnya liut kekanyangan, orangnya 3 biji ingka. Mungkin laki kada tahu, karena jauh. Mungkin anak tidak mengerti bahwa kita sudah berbuka. Tapi Allah dekat dengan kita, pasti tahu apa yang kita kerjakan. Waf'alul khaira. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, maka hati-hatilah dalam beribadah. Hati-hatilah menjaga ibadah. Hati-hati menjaga maksiat. Yang terakhir syarat nomor 3. Yang pertama musyahadah, merasa diperhatikan Allah. Yang kedua murakabah, merasa Allah itu dekat dengan kita. Yang ketiga adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Merasa apapun maksiat kita pasti dibalas oleh Allah. Kadang-kadang kada dibalas oleh Allah nih. Kita berdusta, dibalas. Kita namimah, dibalas. Manusia mungkin kada purun. Ada. Kalau Allah pokoknya segala kemaksiatan kecuali kita bertobat kepada Allah, baru nanti dicabut balaknya oleh Allah. Tapi mohon maaf, kalau kita yakin, oi, nang sama lama aja dosa aku sin banyakan, nang ini pulanglah kayaknya aku bertanggung jawab lawan Allah. Banyaknya pang azab nang ku sandang kayaknya. Karena aku yakin semua maksiatku ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala 3 hal ini, ulun hanya menyampaikan 3 hal ini, mungkin banyak lagi nanti Pak, ada zikrul maut, ada zikrullah nanti lagi. Tapi paling tidak 3 hal ini. 1, merasa diperhatikan oleh Allah. 2, merasa diri selalu dekat dengan Allah. 3, merasa apapun yang dilakukan pasti dibalas oleh Allah. Maka itu cukuplah membentengi diri kita untuk maksiat. Menghindarkan kita dari kemaksiatan. Intinya, boleh jadi manusia tidak tahu, pasti Allah tahu. Boleh jadi manusia tidak mampu membalas karena dia tidak tahu. Karena hakim barangkali bisa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah diatur.
tapi Allah tidak bisa diatur. Maka kalau itu ada di dalam batin kita, insya Allah paling tidak membentengi kita untuk tidak maksiat, terutama di bulan suci Ramadan. Saya kira itu ya Pak ya. Mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Amin. Allah. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya. Luar biasa, mudah-mudahan ini jadi ilmu kita semuanya Bapak Ibu. Jadi yang namanya memuliakan orang tua, yang namanya berbakti kepada orang tua itu ukurannya bukanlah usia orang tua, tapi usia kita. Itu artinya walaupun orang tua sudah meninggal dunia, mereka terbaring di alam barzah, terbaring di alam kubur, bukanlah memutus kewajiban anak untuk memuliakan orang tua. Tapi kalau misalnya ukurannya itu usia, mohon maaf Bu, kalau ukurannya usia orang tua, berarti kalau orang tua meninggal, habis kewajiban kita. Ukurannya adalah usia kita. Artinya walaupun orang tua kita meninggal dunia, kita masih punya kewajiban untuk memuliakan orang tua. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia? Bagaimana kewajiban anak terhadap orang tuanya yang sudah ada di alam barzah? Ini pun pernah ditanyakan seorang sahabat kepada Rasulullah. Jadi manakala kita memiliki orang tua dan beliau sudah meninggal dunia, minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan, dan 4 hal ini menjadi ukuran bahwa kita termasuk memuliakan orang tua. 1, anak kalau memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, bukti bahwa dia memuliakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, 1, kata Rasulullah, dia selalu mendoakan orang tuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa anak yang tidak mau memuliakan orang tuanya, qati'ur rizki, dicabut keberkahan rizkinya oleh Allah. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu yang nanya sama ulun, Pak Ustadz kenapa lah ulun inilah? Sadang Pak Ustadz saya berganti-ganti sudah usaha. Bajualan kain kada berhasil, bajualan baras kada cocok, dapat untung, mudahnya aja kada tabulik. Pertanyaan ulun, Ustadz, kenapalah maka kayak itu? Amun batakun lawan ahli ekonomi, jawaban orangnya sebuting aja tuh Pak. Ikam kada pintar berdagang di orang. Itu aja jawabannya. Tapi karena bertanya lawan ulun, batakunnya lawan ulun, apa sebabnya Ustadz beberapa kali ganti usaha, ku tidak pernah sukses-sukses. Hamsatu asyara kata Rasulullah, 15 macamlah yang menyebabkan keberkahan hidup ini dicabut oleh Allah. Nah itu Bang, keberkahan hidup dicabut oleh Allah nih. Yaitu tadi berusaha kada kayak orang terus. Baya mulai hendak untung, ada pulang nang maulah jadi rugi banyak. Apa sebabnya? Yang urutan nomor 1, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan keberkahan rizki dicabut oleh Allah, karena kita pernah menyakiti hati orang tua. Itu Pak Ai balanya kada menunggu kita mati, kada menunggu di hari kiamat. Di dunia balanya dikirim. Apa balanya? Keberkahan rizki kita dicabut oleh Allah. Jadi hati-hati. Mun kita ni merasalah nang kayak itu, paling tidak ingat lah kasih minta ridha lawan orang tua. Kalau misalnya orang tua meninggal dunia, lakukan nang 4 macam. 1, doakan sidin. Cuman ulun ingin katakan, Bapak ulun sering katakan, kalau kita berdoa kepada Allah, mendoakan orang tua itu jangan dianggap terakhir. Ini kadang-kadang salah, kada juga pun salah apalah. Kada juga pun kada boleh, cuma kurang adab. Jadi bila berdoa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua, itu dianggap di nomor 1. Jadinya Allahumma gfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syagira. Imbah tu ayuh pian minta apa lagi situ? Tapi dahulukan orang tua dahulu. Ini kada ya kalau
Sudah habis benar di awal nih minta tegasan seorang, minta supaya lakas bahaji, minta supaya dipanjangkan umur, ujung-ujungnya hanya Rabbi firli wali walidayya. Bukan salah, adabnya yang kurang. Jadi kalau anak itu ingin dikatakan memuliakan orang tua, satu, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Baik beliau hidup maupun beliau meninggal dunia. Dan mohon maaf Bapak Ibu, amun kita nih berdoa, dua doa itu yang jangan sampai tertinggal. Satu mendoakan orang tua, satunya mendoakan anak. Ini jangan kita sudah berkeluarga nih, doakan orang tua supaya hidup diberkahi oleh Allah, doakan anak supaya jangan memudarat hidup kita dunia akhirat. Lalu yang kedua apa kewajiban? Mendoakan orang tua lagi lah. Mendoakan orang tua itu jangan menunggu mahaul, jangan menunggu ma'arwah. Setiap kali kita salat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doakan orang tua. Ustaz Tajuddin, aku kada hafal nang Allah maghfirli wali walidayya ninto. Nang pian bisa aja. Berdoa tuh boleh aja buai bahasa Indonesia, asal syaratnya 3, jangan sampai kada ada. 1 basmalah, 2 hamdalah, 3 salawat. Ini jangan sampai tertinggal nang 3 macam ini. Amun di tengah-tengahnya pian hendak bahasa Inggris ke situ. Asal pian sambayang sorangan, amun pian sambayang berjamaah imam bahasa Inggris. Nang di belakang kita yes no. Ada mengerti sih. Jadi silakan aja yang berdoa bahasa Indonesia, ya Allah ampuni Abah Ulun, ampuni Mama Ulun. Ya Allah bahagiakan Sidin dalam kubur, jangan diajab Sidin dalam kubur ya Allah. Kalau Sidin waktu hidup ya Allah mungkin maksiat karena Sidin terlalu memikirkan nasib Ulun ini. Maka Ulun minta pian ya Allah hai, diangkat aja puitan Ulun di alam kubur. Bolehlah bahasa Indonesia nang kayak itu, boleh aja asal basmalah, hamdalah, salawat. Nang kada boleh sambahyang. Amun sambahyang pian ganti bahasanya, kada sah sambahyang pian. Misalnya takbir, Allah nang ganal. Itu akbar itu besar kalau Pak. Diganti Allah nang ganal, kada sah sambahyang. Karena itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Yang kedua, bukti bahwa pian memuliakan orang tua. Yang kedua setelah mendoakan apa? Yang kedua jaga silaturahim dengan keluarga Sidin. Jangan sampai Sidin meninggal dunia, lawan Mama Rina kada tahu lagi, lawan keponakan Sidin kada mahirani lagi, lawan Mama Rina Sidin kada suah lagi silaturahim. Itu durhaka lawan orang Tuhan yang dalam kubur. Jadi mun kuitan mati, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada diundang bapangantinan oleh keluarga datang, bahagia hati keluarga, bahagia hati kuitan dalam kubur. Jangan sampai orang berucap, tuh lihat anak arwah si Ano, waktu hidup abahnya semalam baik benar, mungkin kita bapak antinan ini datang terus, tuh lihat anaknya, jangankan datang, menelpon aja kada, kuitan dalam kubur tersiksa di alam barzah. Yang ketiga Bapak Ibu, laksanakan wasiat Sidin. Ian mohon maaf, waktu hidup lah Sidin pernah berucap misalnya, kalau hajar Sidin, kayak namun ikam usaha ada hasilnya, kalau itu ada tanah mama di situ. Mama minta ikam tajaki jadi akan langgar. Meninggal Sidin. Ini wasiat Sidin, nasihat Sidin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ketika pian punya usaha berhasil, hasilnya ada dan mampu pian mewujudkan wasiat Sidin, kewajiban anak yang memuliakan kuitannya tunaikan hajat Sidin. 3. Yang keempat, jaga dengan kerabat Sidin. Jaga hubungan dengan Papa Tuhan Sidin. Jaga hubungan dengan kekawanan Sidin. Artinya jangan sampai orang berucap tuh anak arwah si Anu tuh nah kada kayak abahnya bahari. Nah ini menyakiti kuitan dalam kubur. Anak yang memuliakan orang tuanya, dia menjaga hubungan baik dengan kerabat orang tuanya waktu hidup. Tambah lagi yang lain, banyak lagi versi yang lain Bapak Ibu, termasuk banyak-banyaklah bersedekah dan usahakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita bersedekah itu kita niatkan orang tua. Apalagi di bulan Ramadan bukakan orang yang berpuasa. Ulun sering katakan Pak, kada kawa mau ulahakan banyu sirup, ulahakan banyu teh. Kada kawa banyu teh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kelebihan kebaikannya luar biasa. Antar banyu putih ke masjid, niatkan untuk ibadah, itu pun jadi ibadah. Ya kalau, tapi kadang-kadang jangan dua. Ya kalau imbah ada orang berucap, kenapa aja orang maka banyu putih terus yang diantar ke masjid. Ikam kada paham takuni Tajuddin sana. Nah, ini kepintaran pulang manusianya ini. Maksudnya mun kada dalalo. Jadi 4 hal ini barangkali Bapak Ibu
Ibu yang bertanya, yang pertama doakan beliau, yang kedua jaga silaturahim dengan keluarga beliau, yang ketiga jaga silaturahim dengan kerabat beliau, yang keempat laksanakan nasihat dan wasiat-wasiat beliau, perbanyak ibadah dan setiap ibadah dinampakkan pahalanya oleh Allah bagi orang tua kita di alam barzakh sana. Saya kira itu jawabannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Bismillahirrahmanirrahim.